Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku semua, jumpa lagi di channel saya Bahtiar Service RBR. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki dinamo mesin cuci yang pada bagian pengeringnya. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai kendala yang sama, alangkah baiknya sebelum kita ganti atau kita beli baru, kita coba perbaiki terlebih dahulu ya teman-teman. Siapa tahu masih bisa diperbaiki ya, dan bisa juga menghemat pengeluaran kita. Nah, jika ada pertanyaan yang seperti ini, Bang, biasanya dinamo itu kerusakannya apa sih, Bang? Nah, itu pertanyaan sangat bagus sekali ya teman-teman. Dinamo itu biasanya kerusakannya hanya pada lilitan yang putus ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tinggal mencari lilitan yang putus tersebut dan menyambungnya kembali, seperti itu ya. Nah, di sini nanti Bahtiar Service akan kasih tahu langkah demi langkah ya, bagaimana cara memperbaikinya ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya memperbaiki dinamo ini, saya akan mengeceknya terlebih dahulu menggunakan multitester ya, agar teman-teman semua yakin bahwa dinamo ini benar-benar rusak ya teman-teman. Oke, saya siapkan multitesternya. Jadi di sini saya akan mengeceknya terlebih dahulu ya, agar teman-teman itu yakin ya teman-teman bahwa dinamo ini benar-benar mengalami kerusakan. Oke, untuk skema pengkabelannya bagi teman-teman yang masih bingung, teman-teman bisa melihat di tulisan yang ada atau yang nempel di bodi dinamonya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini warna kabel biru mudanya ini ke listrik, dan yang warna biru dan ungunya ini menuju ke kapasitor. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan mengeceknya. Dan perlu diperhatikan ya teman-teman, pada dinamo yang masih bagus itu, jika kita cek menggunakan multitester, maka harus ada nilai resistansinya ya, atau nilai hambatannya. Jika tidak ada, berarti dinamo tersebut mengalami kerusakan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan caranya mengecek seperti ini, kita ambil multitesternya, terus kita arahkan ke arah simbol buzzer ya teman-teman. Dan setelah itu kita tempelkan salah satu kabel propnya ke kabel dinamonya ini yang menuju ke arah listrik ya teman-teman. Dan di sini biasanya saya menyebutnya kabel 0 ya, supaya lebih gampang dalam penyebutannya. Sedangkan kabel probe yang satunya lagi kita tempelkan ke kabel yang menuju ke kapasitor ya teman-teman. Kita tempelkan kabel yang menuju ke kapasitor secara bergantian. Dan di sini harus ada nilai resistansi atau hambatannya ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan mengeceknya. Nah, di sini ternyata tidak ada nilai hambatannya ya. Oke, yang satunya, dan di sini juga tidak ada. Dan sekarang kita cek kedua kabel yang menuju ke kapasitor ya teman-teman. Di sini juga harus ada ya, jika dinamonya itu normal. Dan di sini ternyata juga tidak ada ya teman-teman. Berarti kondisi dinamo ini benar-benar sudah rusak. Oke, tanpa basa-basi saya akan kasih tahu bagaimana cara memperbaikinya. Oke, pertama kita siapkan sebuah paku, bisa paku baja atau paku apa saja, yang penting panjang dan besar ya teman-teman. Terus yang kedua kita siapkan mata bor ya teman-teman. Kita siapkan mata bor ukuran 10 mili ya, mata bor 10 mili. Terus siapkan juga mesin bornya ya. Terus caranya seperti ini ya teman-teman. Kita hilangkan bautnya ini yang berada di bawah ini ya teman-teman. Nah, kita hilangkan bautnya ini dengan cara kita bor atau kita hilangkan pengaitnya saja ya teman-teman, jangan sampai tembus ya. Kita hilangkan pengaitnya saja, jangan sampai tembus ya teman-teman. Oke, contohnya seperti ini. Caranya kita bor pelan-pelan ya teman-teman, jangan sampai tembus ya. Nah, seperti ini saja ya teman-teman, jangan sampai tembus ya. Kita cukup hilangkan
kepala pengaitnya saja. Terus cara melepas bautnya kita gunakan paku ya teman-teman. Kita gunakan paku, terus kita ketok-ketok ya. Oke, sebentar saya ambil palunya terlebih dahulu. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Kita ketok-ketok bautnya ya sampai lepas. Oke, caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dia bautnya sudah lepas. Terus setelah itu kita lepas casingnya. Dan harap berhati-hati karena di bawahnya as ini, sebentar. Nah, di bawahnya as ini itu ada semacam mata pelor ya teman-teman, kecil ya. Nah, letaknya di sini ya teman-teman. Jadi jangan sampai hilang, karena jika hilang nanti sewaktu kita pasang kembali nanti putaran dinamonya tidak bisa lancar ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah itu kita lepas lilitannya ini. Kemudian setelah terlepas, tugas kita selanjutnya ialah kita cari lilitan yang putus tersebut ya teman-teman, dengan cara kita amati pada kondisi lilitan tersebut ya teman-teman. Biasanya itu ada semacam kayak berjamur-jamur gitu ya teman-teman ya, kayak ngapur apa gitu ya. Nah, kita amati pada lilitan ini ya teman-teman. Dan nanti jika sudah diketahui ada yang putus, maka kita tinggal sambung kembali ya teman-teman. Nah, caranya seperti itu ya. Dan setelah kita amati tidak ada yang putus, maka langkah selanjutnya yaitu kita cek di bagian sini ya teman-teman, di bagian sambungan antara kabel dan lilitannya ini ya, dengan cara kita bongkar ya teman-teman. Kita potong tali-talinya seperti ini ya. Terus kita cek di bawahnya sini dan di sambungan antara sambungan kabel dan tembaganya. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan cara membukanya itu harus pelan-pelan ya teman-teman, karena di sini sangat rawan putus sekali ya. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Dan di sini setelah saya buka, di sini saya menemui atau mendapati ada 3 jalur yang putus ya teman-teman. Maka dari itu di sini saya akan menyambungnya menggunakan tembaga ya, atau menggunakan tambahan tembaga. Oke, sekarang saya akan menyambungnya terlebih dahulu. Oke, sudah selesai saya sambung kembali. Dan sebelum saya rapikan, saya akan mengeceknya kembali ya teman-teman, apakah sudah ada nilai hambatannya atau belum. Oke, saya akan mengeceknya. Nah, di sini sudah ada nilai hambatannya ya teman-teman, yaitu 92 ohm. Oke, untuk yang kabel satunya, nah di sini juga sudah ada, yaitu 150 ohm. Bang, kok nggak sama bang nilai resistansinya? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi di sini perlu diperhatikan ya teman-teman. Untuk dinamo mesin cuci pengering dan pada bagian pencucinya itu berbeda ya teman-teman. Jadi nilai resistansinya itu berbeda ya. Jika yang untuk pencuci itu nilai resistansinya sama, dan yang untuk pengering nilai resistansinya itu tidak sama ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini saya menggunakan benang jahit sepatu untuk mengikat kabelnya kembali ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan benang jahit sepatu. Oke, saya akan merapikannya terlebih dahulu.
Oke, sudah selesai saya rapikan dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang saya akan memasang casingnya kembali ya teman-teman. Oke, saya pasang dulu. Oke teman-teman, setelah bautnya terpasang semua, sekarang kita cek as dinamonya ya teman-teman, apakah seret atau tidak. Caranya kita putar menggunakan tangan ya. Jadi kita putar menggunakan tangan, apakah terasa seret atau tidak. Jika terasa seret, maka kita ketok asnya pelan-pelan seperti ini ya teman-teman. Kita ketok asnya pelan-pelan seperti ini ya, supaya atau sampai asnya ini benar-benar licin atau lancar ya teman-teman. Nah, seperti itu ya caranya. Oke, setelah asnya dirasa sudah licin atau lancar, maka langkah selanjutnya yaitu kita coba menghidupkan dinamonya ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan menyiapkan kapasitor dan kabel AC-nya terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekarang setelah saya pasang-pasang kabelnya, saya akan mencobanya apakah sudah mau berputar atau belum. Oke, saya nyalakan. Dan alhamdulillah dinamonya sudah mau berputar kembali ya teman-teman. Berarti kondisi dinamo ini sudah normal. Oke teman-teman, itulah tutorial saya kali ini, bagaimana cara memperbaiki dinamo yang rusak ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.